Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita akan mempelajari materi tentang virus. Sebelum kita mempelajari materi tentang virus, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, adik-adik dapat diharapkan mengamati serta mengetahui ciri-ciri virus, struktur, dan reproduksi virus. Yang kedua, dapat mengelompokkan virus. Yang ketiga, dapat mengetahui peran virus dalam kehidupan. Yang keempat, dapat berpartisipasi dalam mencegah penyebaran virus HIV dan lainnya. Yang pertama, apa itu virus? Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya ini ada gambar-gambar macam-macam bentuk virus. Ada human immune deficiency virus, ada bacteriophage virus, ada influenza virus, ada adenovirus, ada tobacco mosaic virus, dan yang terakhir itu ada Ebola virus. Selanjutnya, apa itu ciri-ciri virus? Yang pertama, hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai dengan 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai dengan 9 meter. Yang ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Yang keempat, virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Yang kelima, yang terakhir, virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur tubuh virus. Yang pertama, struktur virus, kepala virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Yang kedua, isi tubuh virus atau biasa disebut dengan virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Yang ketiga, ada ekor. Merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Nah, yang keempat ini adalah gambar dari struktur tubuh virus. Yang di atas ini ada kapsid, yang kedua ada DNA, yang ketiga itu ada leher, yang keempat itu ada selubung ekor, yang kelima ada serabut ekor, yang keenam itu ada papan dasar, dan yang kelima yang paling bawah ini adalah jarum penusuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan virus. Yang pertama, virus ini dapat dikelompokkan berdasarkan, yang pertama itu ada berdasarkan tempat hidup.
Berdasarkan tempat hidup, virus dikelompokkan menjadi 3, yaitu virus bakteri, virus tumbuhan, dan virus hewan. Virus bakteri atau yang biasa disebut dengan bacteriophage merupakan virus yang berkembang biak di dalam tubuh bakteri. Struktur tubuh virus ini lebih kompleks dibandingkan dengan jenis virus lainnya. Yang kedua itu ada virus tumbuhan, merupakan virus yang berkembang biak di dalam sel tumbuhan. Contohnya yaitu tobacco mosaic virus atau TMV. Virus hewan yang ketiga merupakan virus yang berkembang biak di dalam sel hewan. Contohnya yaitu virus influenza. Yang kedua itu berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleat. Berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleatnya, virus dikelompokkan menjadi 4 golongan. Di antaranya, yang pertama, virus DNA atau pita tunggal DNA SS. Yang kedua, virus dengan DNA pita ganda, yaitu DNA DS. Virus dengan RNA pita tunggal RNA SS. Yang keempat, virus dengan RNA pita ganda atau RNA DS. Yang selanjutnya itu berdasarkan ada atau tidaknya selubung. Berdasarkan ada atau tidaknya selubung virus, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu virus yang memiliki selubung enveloped virus. Virus jenis ini memiliki nukleokapsid. Yang kedua, virus yang tidak memiliki selubung. Virus jenis ini tidak mempunyai nukleokapsid, namun hanya memiliki kapsid protein dan asam nukleat. Yang selanjutnya ada peranan virus dalam kehidupan. Virus yang menguntungkan itu ada bakteri yang mengandung prophage bermanfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Yang kedua, untuk membuat interferon dari virus melalui rekayasa genetika. Yang ketiga, ini yang paling penting, untuk membuat vaksin. Vaksin adalah mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan sehingga sifat patogenitasnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya atau antibodinya tetap. Dan yang selanjutnya untuk pembuatan peta kromosom. Yang selanjutnya itu ada virus yang merugikan, antara lain pada manusia, yaitu ada virus cacar atau yang biasa disebut dengan herpes virus varicella, dan yang kedua ada poliomyelitis, yang ketiga ada influenza, dan yang keempat ada morbillivirus, yang kelima ada rabies virus. Yang selanjutnya, kita akan membahas partisipasi remaja dalam mencegah penyebaran virus HIV dan lainnya. Yang pertama, para remaja bisa memulai untuk tidak melakukan pergaulan bebas, sehingga dapat menanggulangi pengaruh radikal bebas, serta tidak melakukan kegiatan seks bebas dengan berganti-ganti pacar atau pasangan. Yang ini sangat penting ya. Selain itu, kita dapat melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mengetahui pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan cara untuk menghindari seks bebas. Yang ketiga, sehingga para remaja cukup siap untuk menghadapi zaman ini dan bisa untuk memahami dampak-dampak buruk dari dampak seks bebas dan HIV yang pastinya memberikan dampak yang fatal karena semakin waktu dapat menurunkan tingkat imunitas tubuh. Yang keempat, yang terakhir, selain itu, dengan cara untuk tidak menggunakan peralatan pribadi secara bersama-sama.